Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam tutorial Google Apps for Education. Dalam topik kali ini memanfaatkan form atau formulir untuk perkuliahan. Saya Muhammad Adrianto dari STIMIK SPP Erlangga. Yang pertama kita akan mencoba sedikit membahas apa yang dimaksud dengan Google Form. Uh, Google Form adalah bagian dari fasilitas Google Drive atau Google Docs. Jadi kita harus masuk dulu ke Google Drive dan Docs, baru kemudian nanti kita bisa create form. Aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mudah dan ada step by step yang demikian gampang bagi siapapun untuk membuat suatu formulir atau polling secara online. Kemudian juga Google Form memiliki fungsi sharing yang sangat canggih secara online, sehingga bisa menentukan siapa yang bisa melihat form dan siapa pula yang bisa melihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi di bawah dari slide ini, kita lihat motonya sebenarnya adalah create, share, send, dan analyze. Sedemikian mudahnya dengan 4 langkah kita bisa membuat satu Google Form dan menganalisis hasilnya. Mulai dari membuat, create, kemudian share dalam membuatnya, berbagi bersama-sama, kemudian send, dikirim ke siapa yang akan mengisi formulir tersebut, dan setelah diisi kita dapat menganalyze atau menganalisisnya. Contoh-contoh pemanfaatan di perkuliahan dan juga mungkin di pekerjaan di dalam Google Apps for Education, di dalam Google Form ini. Yang pertama, bagi dosen, mungkin ini sebagai inspirasi saja, kita bisa membuat satu formulir untuk pengumpulan biodata mahasiswa yang pasti jauh lebih mudah dilakukan daripada kita memfotokopi formulir dalam bentuk kertas, kemudian dibagi ke mahasiswa, mereka mengisi, kemudian balik ke kita sebagai dosen, kemudian dosen menginput data lagi dan sebagainya. Jadi sangat sulit. Dengan form secara online itu bisa dilakukan jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian bisa juga dengan untuk pengumpulan tugas mahasiswa, seperti yang kita bicarakan di tutorial sebelumnya di Drive. Kita bisa mengumpulkan tugas mahasiswa berupa file dengan membuat sharing folder. Tapi jika file pengumpulan tugas bukan merupakan file, misalnya pendapat atau jawaban atas satu pertanyaan, tugas bisa dikumpulkan dengan lebih efektif menggunakan Google Form. Create formnya, kemudian minta mahasiswa untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, kemudian dosen tinggal mengumpulkan dan menganalisis atau memeriksa hasilnya. Bisa pula jika dosen sedang melakukan satu penelitian, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan survei misalnya. Nah, survei saat ini jauh lebih mudah bila dilakukan secara online karena bisa menjangkau banyak orang di berbagai penjuru dunia secara mudah. Kemudian bisa juga mendapatkan responden yang jauh lebih banyak dengan menggunakan formulir atau polling yang dibuat secara online. Kemudian contoh pemanfaatan bagi mahasiswa, misalnya kita bisa melakukan pemilihan umum, misalnya wakil legislatif, eksekutif mahasiswa, di mana formulir dibuat untuk menangkap aspirasi mahasiswa, dan itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga satu mahasiswa, karena kita memiliki sistem yang tertutup di mana satu mahasiswa hanya memiliki satu akun dan namanya terdaftar, NIM-nya terdaftar, jadi kita bisa lacak siapa orangnya, dan bisa dibuat pembatasan sedemikian rupa sehingga yang memberikan suara misalnya dalam pemilihan umum hanya mahasiswa internal kita. Selain dari mahasiswa yang menggunakan akun @student.spb.ac.id tidak bisa memberikan suaranya, itu bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian jika misalnya mahasiswa ingin membuat suatu survei pendapat atas satu hal, bisa dilakukan, siapapun bisa melakukan. Setiap mahasiswa bisa membuat form, setiap mahasiswa bisa kemudian mengumpulkan respons dari formulir tersebut.
Kemudian bagi staff misalnya, bisa berupa survei kepuasan mahasiswa, kemudian bisa juga berupa pengumpulan data dosen, mahasiswa yang selama ini mungkin menggunakan kertas fisik. Kali ini kita bisa create atau buat satu form secara online yang pasti akan menghemat waktu, menghemat biaya karena tidak harus melakukan fotokopi dan sebagainya. Keuntungan dari penggunaan Google Forms itu ada beberapa yang akan kita singgung di sini. Yang pertama adalah sharing ya, fitur sharingnya. Jadi file yang di-share ya baik berbentuk form maupun hasil file spreadsheet yang mengumpulkan hasil respon atau hasil dari para responden itu bisa di-sharing sedemikian rupa. Siapa yang bisa membuka, siapa yang bisa mengedit, siapa yang bisa melihat, siapa yang tidak bisa melihat, itu bisa diatur sedemikian rupa dan canggih. Kemudian seluruh form dan hasil respon disimpan di cloud, jadi aman dan terpercaya. Kemudian pembuatan analisis hasil dan pengisian form semakin mulus. Kalau dulu kita membuat dokumen di Google Docs itu biasanya lambat ya, karena file semua tersimpan di cloud, kemudian bandwidth internet kita kurang baik, sehingga akhirnya banyak orang frustasi membuat dokumen di Google Docs karena bandwidth yang kurang baik. Tapi saat ini bandwidth internet kita di Indonesia sangat bagus, dan di kampus juga kita memiliki akses internet baik, sehingga mudah-mudahan secara umum pembuatan form seperti ini bisa dilakukan dengan mulus, tidak terganggu dengan masalah bandwidth. Serta juga karena adanya teknologi komunikasi data Google yang makin canggih, sehingga komunikasi data penggunaan waktu kita berinteraksi dengan aplikasi ini jauh lebih mulus dibanding sebelumnya. Kemudian hampir tidak ada batasan dalam jumlah form yang bisa dibuat oleh masing-masing user, baik oleh dosen, staff maupun oleh mahasiswa. Kemudian sebagai informasi saja bahwa sebuah form bisa menerima hingga 400.000 respons yang dikumpulkan dalam tabel sheets di hasilnya. Jika kemudian masih diperlukan lebih dari 400.000 respons, kita bisa mengakalinya dengan kemudian mengcopy atau meng-cut dan memindahkan 400.000 respons ke sheets yang lain, sehingga sheets di mana tabel penerimaan hasil dari respon di form tadi kosong kembali dan bisa menerima 400.000 berikutnya. Nah, tapi 400.000 ini luar biasa besarnya. Ini adalah satu jumlah penduduk satu kota kecil ya. Jadi bisa kita bayangkan betapa canggihnya sebenarnya fasilitas ini, di mana kita bisa membuat satu polling atau formulir online yang bisa menampung sampai 400.000 respon. Kita bisa membuat satu survei yang luar biasa besar secara volume. Demikian keuntungannya. Kita langsung masuk saja ke demo dari Google Form ya. Oke, kita saudara-saudara sekalian, kita coba buat dua login kali ini. Kita akan coba login, masuk dari login.spb.ac.id. Kita masuk ke Drive. Ya, oke. Kita akan masuk ke Drive. Kita sign another user. Nah, tadi saya masuk dengan account saya. Kemudian saya akan masuk dengan dosen 2@spb.ac.id, masukkan password, coba. Oke. Kemudian kita akan mencoba membuat formulir di sini. Oke, kita coba. Ini masih loading, agak sedikit lambat ini kali ini. Oke, si dosen 2 kalau kita lihat di sini belum pernah membuat dokumen sama sekali. Kita akan buat create langsung. Kita lihat saat ini pilihan untuk create sudah banyak. Nanti kita akan diskusikan lagi. Ada dokumen, presentasi, spreadsheet, form, drawing ya, gambar,
Kemudian tambahan 2 yang baru adalah Lucid Press. Ini untuk membuat undangan, newsletter, brosur dan sebagainya dengan cara cepat. Nanti kita akan buat tutorialnya sendiri. Kemudian ada di sini mind map. Ini juga canggih, nanti kita akan dibuat di tutorial selanjutnya. Kita masuk ke form. Kalau kita lihat di sini, kita akan membuat satu form. Nah ini welcome to new Google Forms. Kita get started saja. Kita bisa pilih di sini apa namanya, title ya. Kita kasih titlenya, ini adalah pemilihan dosen favorit ya. Kemudian kita pakai temanya yang fish ya. Oke, kita buat. Nah, ini penting ya. Pertama kita akan langsung masuk ke halaman ini. Jadi form setting ini ada 3. Jadi kita bisa require STIMIC SPB Erlangga login. Jadi kalau ingin mengisi form ini, kita centang yang ini. Jika kita hanya ingin orang dengan akun SPB STIMIC SPB Erlangga yang mengisi, kita centang. Kemudian ini juga kita centang agar kita mengetahui siapa yang mengisi formulir tersebut. Jadi langsung direcord username-nya. Jadi tidak mungkin orang dengan username lain masuk. Kemudian kita ini show progress bar ya. Kalau ada banyak pertanyaan, biasanya dia nanti akan lihatkan berapa persen yang sudah diisi. Oke, itu form setting ya. Kemudian kita buat ini. Kalau kita lihat di sini, kita akan membuat questionnya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kalau kita lihat di sini, siapakah dosen favorit Anda? Kita kasih tanda tanya. Help testnya kita bisa kasih ya, help mungkin untuk memberi keterangan terhadap pertanyaan ini. Pilih salah satu yang paling Anda sukai misalnya. Oke. Kemudian type questionsnya ini bisa macam-macam. Kita tidak akan mencoba terlalu banyak. Yang di sini kita bisa membuat satu pertanyaan isinya teks ya, untuk mengumpulkan pendapat misalnya, itu bisa dalam bentuk teks. Jadi pendapatnya bisa bermacam-macam, berbentuk kalimat. Kemudian kita bisa membuat juga multiple choice. Jadi pertanyaannya multiple choice ya, jadi bisa A, B, C atau D dan sebagainya. Kemudian check boxes, kalau multiple choice hanya pilih satu, check boxes kita ada beberapa pilihan, kita bisa memilih lebih dari satu dengan membuat centang atau check. Dan seterusnya, nanti kita akan lihat, Anda bisa coba sendiri. Kita akan langsung pilih dengan multiple choice. Nah, ini adalah pertanyaan, ini adalah jawabannya dosen 1 misalnya. Kita mau ada lagi dosen 2 misalnya. Kita tambah lagi dosen 3. Kemudian kita tambah lagi dosen 4 misalnya. Tuh, kita tambah lagi bisa jadi dosen 5. Oke, cukup mungkin ya. Jadi kita bisa lihat di sini pertanyaannya adalah siapakah dosen favorit Anda. Kemudian ada kalimat untuk membantu menerangkan question tadi atau pertanyaan tadi. Pilih salah satu yang paling Anda sukai. Kemudian question type-nya multiple choice, jawabannya ada 5. Kemudian ini perlu dicentang. Ini adalah required question. Jadi pertanyaan ini harus dijawab. Kalau kita punya misalnya 10 pertanyaan, pertanyaan nomor 1 required ya, harus dijawab. Kalau tidak, sistem tidak akan terima, meminta orang untuk mengulang. Itu namanya required question. Jadi wajib untuk diisi sebelum bisa disubmit. Oke, kita bisa add item sebenarnya di bawah, cuman kita tidak Oke, kita bisa kasih teks ya, add satu saja lagi. Alasan memilih dosen tersebut, tanda tanya. Kemudian questionnya teks. Kemudian ini bisa data validation ya.
cuman kita tidak lakukan di sini. Bisa terbuka sifatnya, jadi jawabannya bisa apa saja. Apakah ini required? Tidak. Jadi orang bisa jawab, kasih alasannya apa, bisa tidak. Oke. Yang atas kita done dulu. Selesai, ini pertanyaannya. Kemudian selesai. Nah, kemudian yang ini adalah confirmation page. Jadi kalau orang sudah selesai menjawab, nanti kita akan jawab di sini. Kita kasih terima kasih telah menjawab. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian ini bisa show link to submit another response jika kita ingin dia boleh mengisi lagi, kita kasih ini. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai, dia akan ditanya jika Anda ingin mengisi lagi formulir yang lain, dipersilakan, kita tidak centang. Kemudian ini publish and show a link to the results, jadi kita bisa lihat hasilnya. Jadi setiap orang yang telah memasukkan jawaban itu dikasih link di bawahnya pada saat telah mensubmit hasil dari jawaban dari seluruh responden. Kemudian kalau kita mengizinkan responden untuk mengedit hasil jawabannya, itu kita centang di sini. Tapi jika tidak, kita tidak centang ya, kita tidak centang kali ini. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini view live form. Jadi kita lihat seperti apa formulir yang tadi kita buat. Nah, ini langsung kelihatan di sini ya. Submit, ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama required ya, harus, wajib diisi, dikasih bintang oleh dia. Pertanyaan kedua, alasan, tidak dikasih bintang, artinya kita bisa pilih untuk mengisi atau tidak. Kemudian di sini kalau dua pertanyaannya diisi 100%, kalau baru satu pertanyaan baru 50%. Oke, kemudian dari sini kita kelihatan bahwa siapapun yang mengisi nanti akan kelihatan nih hasilnya di sini. Namanya tidak bisa dirubah, jadi hanya bisa mengisi dengan nama ini saja. Jika kemudian lain, dia bisa sign out dan kemudian sign in lagi. Oke, kemudian kita send form ini. Send form adalah mengakhiri pembuatan form. Kemudian kita akan dapat link ya. Link itu kita copy ya, Ctrl C, kita copy, nanti kita coba di user yang lain. Kemudian kita bisa share link ini melalui Google Plus, melalui Facebook, melalui Twitter. Jika kita ingin, kita langsung klik dan kemudian login menggunakan masing-masing layanan ini. Kita juga bisa membuat ini untuk dikirim ke email tertentu. Nah, kita akan coba untuk meng-email ini ke mahasiswa1 student@sbb.ac.id. Oke, nanti kita akan lihat kemudian send me a copy juga supaya nanti kita dapat arsipnya. Oke, kemudian kita send. Selesailah pembuatan form ini. Nah, sekarang kita akan membuat di mana hasil dari formulir ini kita simpan. Kita bisa menyimpannya di dalam spreadsheet ya, di dalam tabel. Kemudian kita bisa buat nama filenya. Kemudian kita create. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam spreadsheet. Cuman kali ini kita tidak akan membuat itu. Kita tidak menyimpannya khusus di dalam satu spreadsheet, tapi kita akan membuatnya dalam form itu saja. Jadi nanti tidak ada spreadsheet yang disimpan, tapi kita hanya akan melihat hasil dari summary atau ringkasan dari hasil form. Kemudian kita bisa mendownload hasil isian responden dalam bentuk file CSV. Nanti kita lihat. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita login, masuk ke email mahasiswa 2 tadi. Nah, ini adalah mahasiswa 2. Saya sudah create tadi.
masuk, udah login, kita lihat email. Kita mendapat pemilihan dosen favorit, email untuk mahasiswa 2 yang dikirim tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini yang pertama saya buat tadi, ini yang ke oke. Sekarang kita tidak ingin melakukan itu, kita langsung paste formulirnya, linknya tadi. Ini adalah dosen favorit. Kita akan mengisi dosen 1, kemudian alasan memilih dosen tersebut karena sangat rapi misalnya dalam berpakaian misalnya ya. Kemudian saya bisa minta send a copy of my response. Kemudian saya kelihatan di sini bahwa saya mahasiswa 2, email saya akan di record, kemudian saya submit. Oke, see previous responses. Ini tadi kita lihat ini hasilnya. Nah, ini. Jadi ini adalah sampai saat ini yang mengisi udah 1 orang, mengisi sebagai dosen 1. Oke, kita clear dulu, keluar. Saya mau log out dulu, sign out. Kemudian saya akan sign in menggunakan mahasiswa 1. Ya, mahasiswa 1. Oke, tadi mahasiswa 2 yang udah ngasih jawaban, saya akan masuk sebagai mahasiswa 1 untuk memberi jawaban juga. Lihat di sini ada dosen 2 membuat email seperti ini. Kita bisa langsung jawab dengan mengklik form ini. Sama tadi mahasiswa 2, sekarang mahasiswa 1 yang menjawab. Kita akan jawab bahwa kita memilih dosen 5. Oke, alasannya tidak ditulis, tidak apa-apa, tidak saya send copy, saya submit. Oke, pada saat saya submit, terima kasih telah menjawab. Kemudian saya bisa melihat di sini see previous responses adalah melihat hasil dari polling ini. Kita lihat di sini ada 2 yang sudah menjawab, dosen 5 dan dosen 1. Sedemikian mudahnya yang kita bisa lakukan ya. Kemudian ini juga number of daily responses kelihatan ya, setiap hari berapa yang masuk formulirnya. Kemudian alasan memilih dosen langsung kelihatan ya, karena ada yang memilih karena sangat rapi dalam berpakaian, nanti kelihatan di sini dalam bentuk list. Oke, kita masuk lagi ke si dosen yang tadi, kelihatan di sini langsung ya, real time kita diberitahu bahwa telah ada 2 respons yang masuk. Oke, kita dismiss saja, kita bisa melihat responsnya di sini. Summary of response. Sama ya, yang dilihat oleh si pembuat juga dilihat yang sama, karena kita tadi hanya ingin melihat summary atau ringkasan dari respons. Kita bisa memilih untuk mendapatkan hasilnya di dalam tabel. Kita bisa pilih yang tadi ya. Oke, saudara-saudara sekalian, rasanya itu yang saya bisa sampaikan. Nah, jika kita ingin menghentikan, ini not accepting responses lagi, artinya this form has been turned off, dimatikan, orang tidak bisa melihat. Nah, ini contoh ya, kita not accepting response, kita masuk ke di sini kembali, kemudian kita masukkan linknya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, pemilihan dosen favorit, the form pemilihan dosen favorit is no longer accepting response, jadi ditutup. Nah, ditutup artinya karena tadi si pembuat telah menutupnya, not accepting response. Sekarang kita terima lagi misalnya, ini dalam kondisi accepting response. Kita masuk lagi, kita masuk ke link yang tadi, kita lihat dibuka lagi ya. Jadi sedemikian mudahnya membuat formulir di dalam Google Apps for Education. Semoga Anda bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan, dan ingat bahwa apa yang sudah disiapkan oleh STIMIK SPB Erlangga melalui Google Apps for Education adalah untuk memberikan Anda
berbagai fasilitas kelas dunia agar bisa dimanfaatkan demi meningkatkan kualitas perkuliahan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.